Begitu Ogut lagi buang air kecil, dengar suara orang nangis, perempuan nangis. Anjir, suara apaan tuh? Kan jadi kan kalau di kantor itu kan kalau sekatan itu kan nggak nyampe ke atas ya. Iya. Sekatan itu kan separoh. Jadi kayak sekatan gitu. Itu ada yang duduk di atas. Di atas sekatan itu? Di atas sekatan itu terus dia gini. Kecek. Bang, mau ngapain? Nih. Apaan? Dia ngasih berkas pajak atau apa gitu, saya lupa. Nih. Itu tadi ibu minta. Orang kagak masuk loh. Ih serius lu? Iya orang kagak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu om-om dari Tangerang. Nah, orang samping gua ini, dia pernah cerita juga nih. Dulu waktu perjalanan dia dari Jakarta ke Cilacap, Jawa Timur. Salah, Jawa Tengah. Dan kali ini dia mau cerita lagi nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia kerja. Dan waktu itu ada suara-suara dan dokumentasinya ada nih. Dan ini cerita serem banget. Ada apa sih di kantornya itu? Langsung aja kita kenalan sama om-om ini. Halo Om. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Om Topan bukan sih namanya? Siap. Iya, nah, makasih Om Topan ya datang kembali lagi nih, udah sama-sama. mau berbagi pengalaman ke teman-teman semua nih. Waktu itu di kantor mana Om? Daerah mana Om? Di daerah Cawang. Oke, Cawang itu Jakarta Timur. Oke, tahan dulu Om ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, kita lihat di belakang kita sob. Ada yang beda ya. Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Om, salaman lagi ya kita. Nah gimana nih Om perjalanan Om waktu itu? Ya jadi kejadiannya di kantor. Oke. Jadi kejadian tuh Ogut lupa tahunnya, sekitar tahun 2018 atau berapa, lupa. Menjelang mau lebaran juga sama tuh. Kemarin kan cerita yang kemarin lebaran Idul Adha ya. Ya ini juga sama, itu mau lebaran Idul Fitri kalau nggak salah. Cuman Ogut lupa tahunnya. Kantor tuh hari terakhir kerja itu sebelum cuti bersama itu hari Jumat. Biasa kerja seperti biasa. Habis sholat Jumat kantor udah mulai ada sepi. Karena udah banyak yang pulang juga tuh. Terus mau ke kamar mandi. Begitu Ogut lagi buang air kecil, dengar suara orang nangis. Perempuan nangis. Nangis Om? Iya, dengar perempuan nangis. Terus karena posisi lagi buang air kecil kan, Ogut sempat ngomong gini, wih siang-siang itu habis sholat Jumat sekitar jam 2 lah, jam 2 siang. Wih ini ekstrim juga nih, siang-siang udah ada bunyi-bunyi saya. Terus setengah Ogut tantangin emang, tunggu lo, saya bilang gitu kan, ntar lo, tunggu gua selesai kencing nih, gua videoin lo, kalau emang ini bunyi lo ntar nih, gua kamerain gitu. Udah, terus Ogut pegang handphone, buat videoin tuh. Anjir, suara apaan tuh?
sempat nggak ada suara. Terus Ogut gini, coba lo bunyi lagi, ayo dong bunyi lagi dong. Tadi bunyi, bilang gitu kan? Tantangin gitu, Om. Tantangin gitu. Ayo bunyi nih, bunyi dong. Gak lama bener tuh. Beneran nih ada suara kan? Wah ada suara tuh. Ini suara itu kayak orang, suara sih kayak perempuan ya, kayak perempuan. Anjir, suara apa? Gitu tuh. Wah beneran sih bilang tuh. Nah posisi kamar mandi itu kan ada 2 pintu tuh di dalam kamar itu ada 2 pintu. Itu yang paling pojok. Gue buka tuh, video masih telepon. Maksudnya emang sengaja di video itu biar nunjukin nggak ada orang nih gitu kan. Nggak ada orang. Nah mau Ogut buka pintu yang sebelahnya, pintu yang tadi gue buka itu kencok banget tutup kayak orang dibanting. Sekarang logikanya, misalkan seandainya itu angin atau apa, nggak mungkin sekencang itulah. Oh kayak Duk, jedar gitu kenceng banget. Dan itu video itu sempet Ogut bagiin ke teman-teman kantor tuh. Oke. Viral lah, rame itu di kantor. Di kantor itu. Di kantor itu rame, wah gila ada gitu kan. Itu gedung posisi di daerah Cawang. Jadi gedung itu nggak cuma kantor sih, jadi gabung sama kampus. Oh, campur. Mungkin kalau yang udah nggak usah sebutin lah ya, nama ini. Kantornya Cuman, jangan, Om. Pokoknya di daerah Cawang, pinggir jalan ada kampusnya. Oke. Jadi posisi itu di lantai 1 itu lobby, lantai 2-nya itu masih area kampus kayaknya tempat praktek atau apa, soalnya itu kebetulan kampus orang teknik lah. Teknik. Oke. Lantai 3-nya kampus, nah lantai 4-nya itu kantor saya. Cuman tadinya itu memang gudang arsip. Gudang arsip. Jadi kosong lah, lama kosong. Lantai 5 kosong. Tapi sekarang udah ada ya dari instansi lain yang di situ. Pas kejadian itu viral tuh di kantor, wah Bang Topan ngalamin begini rame lah itu rame. Terus sempat ada di Ogut punya apa namanya, udah lama iseng tuh Ogut upload di medsos, Ogut upload di medsos. Anjir, suara apaan tuh? Saking nih coba dengerin nih, cuman kalau pakai HP dengerin langsung tuh suaranya kan agak samar-samar kecilnya. Itu Ogut setel di ruangan pakai speaker Bluetooth itu. Volumenya Ogut gedein, Ogut dengerin tuh. Wah iya bener Bang, ini nangis nih gini-gini. Jelas banget ya, Om ya. Iya, karena pakai speaker kan. Nggak lama gue lagi dengerin itu, bos datang nih. Bos datang, ada apaan katanya rame-rame. Itu Bang Topan gini. Ah masa sih? Bener lu katanya, bukan kali ya? Iya bos. Udah tuh bubar lah, lebaran kan. Iya. Setelah lebaran masuk, setelah libur lebaran itu masuk, dia cerita di hari yang sama, cuman kejadian dia agak sore. Oh iya bener Bang, gua juga sama tuh pas lagi mau kencing juga. Cuman kalau dia ngetok Pintu gitu. pintunya dari dalam kamar mandi, ada yang ngetok katanya. Dia buka nggak ada orang. Kosong. Iya. Buset. Terus ya Ogut bercandain sama anak, nih jangan-jangan Kuntinya sedih kali nih mau pada liburan. Biasa rame gitu kan. Tapi memang malah dibikin bercanda. iya, jadi enggak, soalnya kan teman-teman juga yang pada bujangan, yang belum pada punya istri, memang kadang-kadang pada tidur di kantor, mungkin karena dia mungkin kerja sampai larut malam, jadi satu ruangan tuh suka pada tidur lah di situ.
memang suka cerita sih, memang banyak yang kejadian-kejadian aneh lah di situ ya, yang dengar ada cewek nangis segala macam, cuman mereka udah bodo amat lah gitu. Nah cuman kejadian sama Ogut tuh pas itu yang Ogut alamin itu di situ. Sama ada juga ini di ruangan, di kantor yang sama, di ruangan. Jadi posisi tuh ini meja Ogut nih, di seberangnya itu ruangan bos. Teman kan dia pakai kaca gitu tuh, teman pakai apa sih namanya, kayak Yang tarikan itu bukan Om? Bukan, apa namanya, stiker gitu yang samar-samar gitu. Jadi kelihatan sih kayak ada, kalau ada orang di dalam tuh kelihatan bayangannya doang gitu. Nah, jadi ini meja Ogut, depannya tuh ruangannya bos, sebelah sini ya ruangan bendahara, terus sebelah situ meja-meja teman Ogut yang lain. Emang itu udah sering banget nih kalau lagi kerja, karena komputer ngadepnya ke ruangan bos, itu kayak itu si bos ada di dalam apa ya gitu. Jadi kayak ada orang duduk gitu. Nah, abis bikin kerjaan, itu udah sering banget dah. Lebih dari 2-3 kali lebih dah. Bikin kerjaan, mau tanda tangan kan ke dia kan. Begitu pas mau ke ruangannya, kata temen orang, mau ngapain lu mas? Tanda tangan. Orang nggak masuk, lah. Dari tadi gue liat seluit goyang-goyang duduk itu di kulit siapa? Itu udah sering banget dah. Itu kejadian siang terus. Selalu siang, dalam arti ini kayaknya makhluk-makhluknya luar biasa agresif ya. banget. Iya. Siang-siang gitu dah. Bahkan yang lebih ini lagi, dia menyerupai sosok bos gua. Oh, nyerupain. Jadi dia ke ruangan sebelah nih, ke ruangan sebelah, ke ruangan temen. Gua lagi duduk, gua tahu posisi dia kagak kerja. Ya udah dia telepon, mas, saya nggak masuk hari ini, izin. Oh ya bu, saya bilang gitu. Nah teman tahu-tahu yang di apa namanya ruangan sebelah masuk ke ruangan saya nih. Cek. Bilang mau ngapain? Nih apaan? Dia ngasih berkas pajak atau apa gitu, saya lupa. Nih itu tadi ibu minta. Orang kagak masuk loh. Ih serius lu? Iya, orang kagak masuk. Orang tadi ke ruangan saya dulu gitu kan. Orang dia tadi ke ruangan minta berkas. Kagak masuk nih, aja ada orangnya. Jadi itu dia datang katanya, kan namanya temen tuh Mayang. Mbak May, bawain berkas ini ya ke ruangan. Ya bu. Dia bawa. Orangnya masuk. Itu siapa? Itu jelas dia bilang katanya, dia berdiri di pintu. Jadi kan ada pintu geser nih kalau si ibu itu nongol di pintu cuma gini, Mbak Mai minta berkas ini ya. Terus dia duduk sama, ya bu. Tapi si itu ngelihat wujud. Dia jelas katanya. Sama. Sampai ngotot bilang, orang ibu minta gini-gini. Ih, orang nggak masuk lu ngotot lah ya. Ada orang nelfon dia nggak masuk. Tapi itu siang. Itu kejadian selalu siang. Makanya, tapi yang malam ekstrimnya saya juga nggak tahu ya kan. Soalnya kan nggak pernah sampai malam juga. Soalnya saya jarang-jarang lembur lah. Teman-teman aja. Itu memang siang. Dan kebanyakan kan saya kebetulan di keuangan. Itu dari beberapa cerita temen di ruangan keuangan tuh selalu ada aja yang begitu. Ya saya nggak tahu lah ya apa emang kebetulan bagaimana. Soalnya ada cerita juga ini di ruangan keuangan yang lain nih. Di ruangan keuangan yang lain. Tapi di kantor yang sama lah. Itu lebih parah kalau itu. Itu malam. Temen yang cerita ini. Jadi saya datang pagi-pagi, saya bilang ini komputer kok masih pada nyala ya, saya bilang itu. Komputer nyala, musik masih on, terus aplikasi kerjaan masih nyala di layar, saya bilang gitu. Wah, saya bilang nih teman saya nih ada nih, ini kayaknya dia bisa lembur, saya bilang gitu kan. Nggak lama, sekitar jam 10-an, jam setengah 11 lah dia datang. Saya bilang, saya manggilnya Acong. Cong, lu lembur malam dulu gitu kan? Iya. Lah kamu putar ngapa kagak lo matiin gitu? Itu masih pada nyala, aplikasi masih pada hidup segala macam.
Sial, kata dia gitu. Ngapa lu? Gua diusir, suruh pulang. Sama siapa? Tahu kan, jadi kan kalau di kantor itu kan kalau sekatan itu kan nggak nyampe ke atas ya. Iya. Sekatan itu kan separoh. Jadi kayak sekatan gitu. Itu ada yang duduk di atas. Di atas sekatan itu. Di atas sekatan itu terus dia gini. Shh, shh, kata gitu. Terus dia celinguk sambil kerjakan. Dia masih shh, shh. Dia nengok ke atas, ngeliat tuh. Jadi kata dia sih mukanya setengah tua, tapi kecil. Kayak kakek, tapi badannya kecil. Di atas itu. Duduk di atas itu. Begitu dia nengok, di dalam itu terus kata dia, pulang. Dia kabur sedikit langsung. Malam itu gua lari. Ditinggalin ke komputer itu dalam keadaan nyala. Pantesan pernah nyala. Makanya gua datang pagi-pagi. Nah ini kan komputer masih pada nyala. Itu siang. Pantesan komputer nyala. Nah iya katanya. Gua niat gua pengen ngerjain LPJ ini kelar si malam ini malah jadi ini. Itu sih. Itu waduh bagusnya gua kagak diliatin kayak begitu gitu kan. Cuman suara lah gitu. Itu pun yang di kamar mandi itu gue tantangin gitu, dia baru ngebrak pintu aja. Ya jujur sih, di kamar mandi Mahmud nggak lari, gengsi. Keluar pintu kamar mandi gue kabur. Begitu keluar pintu kamar baru gue ngacir. Oke. Jadi depan si sosoknya itu sokul ya kan. Iya. Dia keluar dikit kabur. Nutup nih kalau gitu kan. Wah, santai aja. Tapi itu nggak ada orang itu, Om. Nggak ada, memang karena besoknya itu udah cuti bersama, mau lebaran kan. Oh. Jadi kayaknya udah pada nggak ada orang itu. Iya. Ya ada lah cuma beberapa tapi di ruangan gitu. Biasanya itu kan posisi kamar mandi itu dekat kantin. Di lantai atas tuh kan ada kantin juga. Jadi kita tuh kalau misalkan makan nggak usah turun ke bawah. Ya biasanya ramai lah di kantin, anak-anak gimana sih kan pada hai pada wacana. Posisi udah sepi, kantin udah tutup. Hari itu dia nggak buka. Nah saya bilang gitu, wah ini kacau juga di dalam hati nih. Tapi ya gitu anak-anak ketawa-ketawa aja. Wah sedih kali bang nih, mau nangis, kita mau pada pulang kampung, gak ada yang nemenin. Bisa jadi Iya bro, dalam hati kurang ngajar bener. perpisahan sebelum cuti lebaran. Bisa jadi. Ya yang namanya di kantor tuh ya begitu dah, namanya mungkin aktivitasnya pagi doang Iya, kan. karena malam itu kosong Malam ya. dah ini. Kayak hati lu. Tapi emang dari beberapa cerita, pernah juga dapat cerita dari satpam sih. Jadi posisi kantor aku nggak tahu ya kalau kantor lain seperti apa, tapi kalau kantor aku tuh unik. Gimana tuh? Jadi gini, dia lobby, Iya. lift kiri kanan, ada tangga. Tangga ke atas itu kan. Tapi di kiri kanan pojok-pojok itu ada tangga juga. Di pojokan itu? Ya, di pojokan itu ada tangga juga. Biasanya kan tangga tuh buat darurat kalau lift mati. Ini tangga tengah ada, tangga kiri kanan ada. Tapi emang yang paling serem tuh tangga kiri kanan. Karena tangga kiri kanan itu nggak ada cahaya. Gelap. Kalau yang di tangga tengah, misalkan dia naik ini nih, set naik, ini kan tembok. Tembok ini, itu ada kaca tuh. Jadi masih ada sinar masuk. Tapi kalau yang pojok-pojok emang nggak ada. Bener-bener gelap. Bener-bener gelap. Memang Ogut pernah waktu itu pas baru pindah nih, karena nggak ngerti ya, naik ke lantai 4, pas mau turun lift mati. Karena posisi dari ruangan kantor itu lebih dekat ke tangga yang samping, Ogut lewat samping. Lewat tangga yang pinggir kiri kanan, itu memang gelap banget. Nah itu terus diisi sama barang-barang yang apa kayak bangku, piring kabinet itu. Jadi kayak gudang tangga Kayak gitu. gudang tangga. Nah, aku lewat situ. Emang tapi nggak ada apa-apa sih, nggak ada kejadian apa-apa. Apa namanya lewat situ siang waktu itu. Mau makan turun ke bawah, terus nggak udah ngerasa, kira di tangga serem amat sih, udah mati gitu ya. Nggak kalau ada tangga tengah, karena baru pindah kan, karena baru pindah ke gedung itu. Nggak lah ada di tangga-tengah itu. Wah, besok-besoknya cerita itu tangga betak-betuk beresin kayak. Lu emang tangga mana, lewat mana? Lewat tangga yang samping. Lu kalau mau turun lewat tangga yang sebelah lift, dia bilang gitu. Emang ada tangga sebelah lift? Ada. Pas saya lihat, oh iya bener ada. Buset, orang pas serem, iya. Nah baru dapat cerita horor di situ. Makanya kenapa sekarang ditaruhin betruk kayak gitu,
biar nggak ada yang akses lewat situ. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian, kata satpam gitu ya. Jadi dia pas lagi ngontrol nih, kan kalau malam lift mati. Oh tuh zaman masih apa namanya, masih belum jadi kantor Ogut lah, masih gudang arsip itu di lantai 4 itu. Begitu ngontrol lah tangga situ. Tapi itu lagi itu katanya masih belum banyak barang-barang lah. Dia nggak dengar ada suara langkah dari atas nih turun. Tek 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 tek. Dia udah ini nggak beres nih. Siapa dari atas kan gitu. Buru-buru lah dia turun. Udah buru-buru dia turun ke tangga begitu tuh. Belok-belok. Barang dia pas belok itu ada yang duduk. Di tangga itu? Iya, perempuan ada yang duduk. Ceritanya nih, cerita dari si pengakuan si satpam. Itu pas gue belok ada yang duduk. Gue bingung, gue mau ke atas. Gue dengar ada yang turun. Gue turun ke bawah, itu ada yang duduk ngalangin di tangga. Dia keder katanya, aduh udah palang tanggung lah. Udah kelihatan, teman-teman belum dilihat, baru suara. Dia naik lah ke atas, udah naik aja ke atas. Naik ke atas, masuk ke lantai 3, apa dia cerita dia ya, ke kampus, udah kampus. Nah untungnya ada penjaga satpam yang di atas tuh yang itu. Akhirnya dia sampai pagi di atas. Sama satpam Sama satpam kampus, nggak turun ke bawah lagi dia. Ya memang namanya kita hidup berdampingan memang kayak begitu ya. Cuman yang namanya makhluk-makhluk begitu nggak pagi nggak siang sih sebenarnya. Ya buktinya di tempat gue siang-siang aja masih berani, walaupun secara penampakannya enggak yang jelas serem lah banget, gitu ya, maksud berwujud orang itu kan luar biasa. Ibarat kata ya semutnya dia aja, moodnya siang mau gangguin atau moodnya malam, dasar setan. Iya. Terus itu kan kantor yang baru ya, Bang ya. Aku juga pernah juga sebelum pindah ke kantor yang ini itu lebih sama, lebih gila lagi itu. Tapi kalau kantor yang lama posisi di Tangerang, Bang. Oh, daerah Tangerang nih. Ya, posisi di Tangerang. Sebelum itu kan di Cawang tuh. Aku pindah ke Cawang tuh sekitar 2010 2011 lah. Sebelumnya dari 2001 itu di pintu 10 situ dekat pintu 10 dekat. Jadi ada kantor-kantor itu dari daerah 10. Itu masih dinas di Tangerang. Kalau itu mah lebih jadul lagi bangunannya. Zaman dulu banget ya. Itu kayaknya sih mungkin sekitar bangunan tahun-tahun 70-an kali ya. Karena kebetulan memang bokap juga kerja di tempat yang sama. Itu kantor bokap lama. Zaman gua kecil gua udah pernah main ke situ. Begitu gua kerja ya gua kerja di situ juga gitu. Yang kejadian yang Ogut inget banget itu dulu kita bikin konblok nih. Di halamannya kan tadi kan tanah. Kita konblok nih. Konblok kan sebelum konblok kan suka diratain dulu tuh. Iya, cecek gitu ya, mesin gitu ya. Mesin stamper namanya. Mesin stamper itu diambil dari kantor yang di Serang. Nah, cerita dari teman-teman di kantor Serang itu stamper ada yang nunggu. Ada penunggunya katanya gitu. Ceritanya, bahasanya dia tuh mereka ya kita biasa aja di bawah aja stamper biasa normal. Nah cuman itu stamper begitu udah selesai kerjaan ditaruh di ruangan nih, ruangan yang gak kepake. Nah penjaga kantor denger kok stamper bunyi malam-malam. Ya iya kan, Siapa yang kerja? itu siapa yang kerja? Udah gitu kan di dalam ruangan. Iya. Ya buka, posisi stamper mati. Besok cerita tuh, Pak itu stamper pulangin aja lah katanya, ke kantor Serang. Emang kenapa? Bunyi kalau malam, gitu. Mah bener kayak iya bunyi Pak. Udah dipulangin. Setelah diberesin dipulangin, ruangan yang tadinya buat naruh stamper dijadiin buat ruangan kerja. Buat ruangan kerja.
mulai tuh kejadian-kejadian sering ada di ruangan situ. Penjaga kantor juga yang sering ngelihat karena dia jaga sampai malam ya. Ntar katanya ngelihat dulu ada namanya almarhum Pak Haji, ya, saya jangan sebut namanya lah ya. Pak Haji T. Udah almarhum soalnya sekarang dia. Mudah-mudahan husnul khotimah Pak Haji. Amin. Dia karena rumahnya di daerah Bandung, jadi kadang dia nginep di kantor, pulang seminggu sekali. Itu sering katanya dia ngeliat si penjaga kantor namanya Panein. Halo Panein. Orang Tanah Tinggi. Tetangga berarti ya. Iya, itu sering kali dia si Pak Haji itu katanya di ruangan kerja. Oke. Malam-malam Pak Haji masih kerja. Terus besok pagi ngobrol nih, pagi-pagi. Pak Haji, sampai jam berapa semalam? Jam lama ya, habis Isya udah tidur, tunduk katanya. Hah? Pasal jam 11 masih di ruangan katanya. Oh, dia ngelihat ada di ruangan. Iya, orang ditawarin. Haji, ngopi tak? Mau ngopi gak? Terus senyum aja dia. Senyum aja. Iya, senyum aja gitu aja, udah biasa aja. Mau ngopi udah nonton TV aja. Jadi posisi tuh ini ruangan yang tadi bekas naruh stemper. Terus ini kayak aula gitu. Tapi ada TV. Jadi si penjaga kantor tuh kalau malam ya nonton TV gitu situ sebanyak. Ya bunyi takut. Kalau dia tahu nggak ada Pak Haji lagi kerja. Iya. Cuman karena dia ngantuk, dia gelar tuh tidur di situ di depan TV itu. Sering dah papasan. Ke kamar mandi itu. Itu di dapur kata dia cerita. Itu di dapur lagi bikin teh apa kopi itu nggak tahu. Terus ketemu sama si Haji itu, papasan, senyum, masuk kamar mandi. Dia keluar, si Pak Haji gitu TV. Haji, bukannya kamar mandi? Ente. Terus? Iya tak. Cuman dia orang nyamperin. Bodoh aja. Tadi siapa? Ikut nonton aja udah situ. Dia nggak nanya tadi Pak Haji di ruangan. Enggak. Oh, enggak. Haji, bukan kamar mandi? Enggak, di sini. Udah diem aja udah. Bodoh amat, males. Saya pernah ngalamin di situ. Mobil kantor dulu mobilnya Highland. Oke. Mobilnya tuh sejenis Jeep. Mobil Highland. Itu kejadian kalau nggak salah udah mau ke maghrib kalau. Nah, di kantor itu kan belakangnya kan memang ada perumahan warga ya. Beberapa hari ke belakang itu uang sering hilang. Oke. Uang yang suka di dashboard tuh uang receh-recehan hilang. Nah, asumsi kita itu nih anak-anak belakang nih, anak-anak yang warga sekitar nih iseng kali pintu mobil nggak dikunci ngambilin uang gitu kan. Karena isu itu lagi booming, suatu hari saya lembur nih pulang agak sore. Jadi posisinya tuh yang ruangan TV saya ceritain itu, terus belakang itu ada jendela segini saya lah. Jadi kalau kita jalan itu nengok itu kelihatan gitu. Maksudnya jendela. Nah, belakangnya si ruangan itu tuh parkiran mobil. Mobil taruh di situ. Jadi kalau kita nengok gitu ya kelihatan mobil-mobil. Nah, kebetulan saya lagi di nonton TV. Begitu berdiri, saya mau ke kamar mandi. Kan kelihatan tuh mau mobil. Iya. Itu saya lihat ada anak kecil. Jadi kalau saya lihat itu telanjang, nggak pakai baju, cuman badannya kumal. Oh, kotor. Cuman yang saya aneh, dia di dekat setir, tapi kan mukanya gini nih, dengir di jendela depan, apa di kaca depan gitu, dengir gitu. Saya kan yang cuman, jadi kayak pas jalan berdiri dari bangku gitu kan, ke arah ke sana lah. Ini samping kaca ini kan ini mobil nih. Pas yang kedua kali lagi nggak ada. Hilang. Jadi pas ngeliat pertama tuh gini, siapa tuh gitu kan. Tapi di benak saya nih, wah nih ada yang lagi anak-anak lagi mau ini duit nih gitu kan. Nggak ada. Tapi saya tetap nyari karena saya pikir kan, nih jangan-jangan anak-anak lagi pada mau ngambilin duit nih gitu. Orang duit tuh pada sering hilang di mobil itu, di dashboard.
Saya buka pintu, nggak ada orang. Nah, siapa ya? Apa buka itu masih nggak ngeh lah, maksudnya masih di pikiran saya masih orang aja, masih anak kecil aja, karena memang lagi isunya Hilangan itu duit terus kan ya. uang kan. Sampai ada teman kantor, ngapain lu buka-buka mobil? Kagak, gue ngeliat anak kecil. Anak kecil gimana, orang pintu belakang udah ditutup juga, maksudnya pintu buat akses. Kalau udah sore itu udah ditutup lah gerbang. Tapi kalau emang agak siangan suka dibuka, karena masih warawiri mobil keluar sama motor keluar, parkirnya kan langsung ke belakang sana. Ini luar biasa. Ini juga nih bilang itu sama itu. Gangguan itu ya. Iya, itu jelas banget. Mukanya itu. Jelas banget, iya. Jelas banget itu. Mungkin kalau yang Ogut alamin ngelihat jelas secara langsung itu sih kayaknya. Yang lain sih kalau sekelebat gitu. Suara gitu. Udah nggak ini kayak sampai sekarang aja ini kan saya masih di gedung yang itu tuh. Yang baru atau yang lama sih? Yang baru nih, yang baru ya masih. Tapi kalau yang lama juga masih suka main, karena kan kebetulan kan dekat rumah juga pintu 10 tuh. Iya. Kadang-kadang masih suka sowan lah di situ main gitu. Tapi di gedung yang baru nih, di kantor yang baru nih yang di Cawang itu ya sampai detik ini juga kalau yang namanya selewatan mah Masih sering. iya. Dan memang gangguannya itu kalau itu siang. Oh, siang. Siang. Aku kadang suka nanya sama teman-teman yang suka pada HP malam. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Oh, enggak maksudnya enggak sering diganggu malah. Iya, jadi kalau Malah siang ya. Kalau siang mungkin kayaknya dia seneng kali ya, maksudnya tadi mungkin bekas tadi kosong kali kan. Ini ada aktivitas orang kan ada juga kan yang makhluk-makhluk kayak gitu malah begitu ada aktivitas dia malah bukannya ini Malah jahil. malah gitu malah wah ini senang nih gua ada ini gitu. Nah, itu seringnya siang. Oh ini kayak di lift gitu. Ada cerita temen juga sama di lift. Perasaan dia kayak ada orang gitu kan. Di dalam liftnya. Di dalam lift ya. Begitu pas turun nengok ke belakang nggak ada. Itu sering banget. Mana liftnya lift jadul. Gue pernah kekunci di dalam. Kekunci. Iya. Terus. Begitu turun, bluk mati lampunya. Oh. Jadi turun enggak, naik enggak, tengah-tengah. Ngapain aja tuh Om? Dalam lift. Ya mau gedor-gedor gua. Terus ada yang nolong. Ya, ada sih dibuka itu Ogut di lantai 3 dibuka di lantai 3 tapi tengah-tengah gitu dah. Begitu dibuka di lantai 3 terus kebuka jadi setengah. Iya. Waduh, ini setengah dia di si lantai itu ada di dada kita. Waduh, terus kata Pak yang buka satpam, Pak, ntar dulu Pak ya, jangan naik dulu Pak. Tar. Pencet apa gitu. Terus si liftnya tuh naik, baru gua keluar. Oh, begitu ya, lift ya. Iya, akhirnya ya sekarang sih jujur aja kalau udah agak sore dan malam itu kadang-kadang teman-teman juga kalau turun mah nggak berani sendiri. Satu takut ada itu, kedua takut mati. Takut terjebak di lubang yang sama. Iya, lebih takut ke lift mati sih sebenarnya. Bete juga kan kalau sendirian. Iya. Lift mati gitu. Aduh, lift mati. Tahu ada yang saya temenin bang, tenang aja. Males banget. Kayak pernah Om saya Om. Maaf ya Om ya. Lagi di rest area Om. Itu daerah Jawa Timur. Di kamar mandi Om. Saya tutup pintu kamar mandi. Tret. 1 jam kekunci Om. Astaga. Nggak bisa dibuka Om. Udah nggak ada orang Om. 1 jam kamar mandi, temen di depan nungguin. Iya. Telepon saya HP kan nggak lobet, bawa. lobet. Oh. Si Badru kemana? Untungnya nggak ditinggalin Om. Akhirnya pada akhirnya ada orang yang dor malah setan, bukan ini orang dibalik Tapi lagi, malam? Malam, Oh, pantes. jam 2:30 Om. Astagfirullahaladzim. Sampai saya keluar, ya gue tinggalin kali ya. Alhamdulillah teman masih ada saking setianya Om. Astagfirullah. Lanjut Om ceritanya Om. Tapi nggak ini ya? Jadi curcol gue. Bukan, takutnya nggak gini juga. Gedor. Nggak bisa kebuka. Iya. Bang, tolongin bang. Kenapa? Ini pintu nggak bisa kebuka. Geser tadi. Oh iya, salah. Aja geser. Udah itu Om, kamar mandinya tertutup Om. Jadi full. Full ke atas. Full ke atas. Oh, satu Iya kalau pengap Om. iya pastilah. Wah gila itu dan sampai
wah masa gue sampai pagi, gue mikir gue ditinggal sama anak-anak nih ya kan di mobil, takutnya mereka mikir gue ngambek atau apa gitu. Ya. Alhamdulillah sampai, lu ngapain lu, mana gue tungguin lu, gue kira ketiduran. Lanjut om ke ceritanya om, jadi curcol gue. Lanjut om. Ya, tapi yang kejadian kamar mandi itu mungkin kalau ada teman-teman dari channelnya subscriber channel Om Baduk, kalau yang mau ngecek boleh tuh didengerin. Maksudnya aku juga sampai saat ini secara pasti iya itu suara tangisan apa enggak. Mungkin kalau yang kan kadang-kadang kan banyak nih teman-teman yang jago IT atau apa, ya dicek aja. Maksudnya itu asli real, bukan editan atau apa segala macam. Ya dicek aja. Iya, jadi Om Topan ini emang itu tanpa editan. Tanpa editan, emang Ogot udah, tapi niat, jujur niat. Karena pas lagi kencing pertama itu, besok kencing pertama, emang kencing berapa kali ya. Maksudnya begitu pas Ogot kencing itu udah ada suara. Cuman karena sebenarnya tuh Ogot ngomong, ntar dulu lo, gue belum selesai nih kencingnya. Kalau emang lo ini gue videoin ada suara lo, kan gitu. Itu buat ngegedein hati sih sebenarnya. Nah sekarang Ogot posisinya lagi kencing. Iya. Takut. Nah, tuh air kencing mau dikemana mas? Masa sambil lari bang? Kan awal-awal random kan gitu ya. Ikat om. Wah bisa jadi, harusnya pakai tekuk. Gitu. Makanya bilang, wah ini gua Ogut, tak dulu nih, wah Ogut ngegedein hati sih sebenarnya kayak gitu tuh ngegedein. Tak dulu nih, tak dulu, tunggu gua selesai lo, gitu ngomong gitu. Nah video gue nyalain. Tapi di aslinya itu suaranya di Om itu ada gitu. Jelas banget. Ya? Jelas banget. Menurut Om lebih jelas di suara handphone atau di aslinya? Kalau di handphone agak samar-samar ya, mungkin karena kecil lah suaranya ya. Tapi kalau pas kita di situ ya kenceng banget. Tapi kalau kita pakai headset atau kita pakai speaker Bluetooth kedengeran. Kedengeran. Jadi kalau misalkan yang kalau ini tayangannya Bang Badru tampilin, dengerin aja deh pakai headset atau apa gitu. Maksudnya itu lebih ke yang nangis gimana ya? Gitu. Itu lirik banget dah. Sampai gue bilang suwe amat ya, jam 2 siang, jam 2 orang habis sholat Jumat, Ogut masuk ke ruangan makan, terus ngerjain sebentar, sekitar setengah 2 jam 2-an lah, kencing lah, itu kejadian itu. Tapi emang udah posisi, ya kan pikir kan anak-anak gitu kan, tapi pikir anak-anak udah pada sepi, makanya buat videonya buat buka pintu itu. Dan di videonya juga ada suara pintu tuh kencang banget. Gedoran itu ya? Itu kata teman ya, angin kali banget itu. Iya. Ya sekarang logikanya kalaupun angin, itu pintu kayu. Berarti. Ya nutup kena angin kan main dek. Ini kayak dibanting. Wah, itu kencang banget. Mau sampai. Nah sebelumnya emang kalau kita lihat di video itu kayak ada bunyi tok pelan tuh, tapi pelan itu samar banget dah. Kalau kita nggak kurang jeli dengarnya nggak kedengeran. Tapi ada itu tok gue masih. Terus videoin. Nah cuman kayaknya nggak ke video tuh yang pas gue ngomong ayo lo bunyi lo gitu. Padahal sebenarnya Ogut ngomong gitu. Ada cuman kayaknya nggak kerekam ya. Ayo lo bunyi lo nih, udah siap nih. Itu sempet Ogut ngomong gitu, cuma kayaknya nggak kerekam deh. Nah, bunyi tok terus bunyi nangis, sempat ada suara Ogut di situ terus bilang, wih, shit beneran nih, suara apaan tuh? Kamu tahu begitu, suara apaan? Itu wah, termasuk yang setan gabut kayaknya, malam tidur dia, siang gangguin orang. Itu namanya setan siang. Nah, nih Om Topan, itu kantor itu yang sering disamar-samarin mukanya itu Bang ya. Itu Om, maksudnya sering emang kayak gitu? Apa emang baru kejadian kali itu aja Om? Kalau yang kantor yang lama tuh ya, kantor yang lama, itu udah sering banget. Disamarin gitu? Sering, ya bahkan nggak cuman si Pak Haji itu yang sering. Mungkin karena dia nyamarin si Pak Haji itu, mungkin karena orang yang sering ada di situ kali ya. Karena Pak Haji kan tidur di situ tuh, tidur di kantor. Iya.
Terus temen si Panein juga yang penjaga kantor kan ya tidur di situ juga. Jadi ya aktivitasnya memang mungkin dia lebih nyamarin yang sering ada di situ kali. Itu udah. Tapi pernah juga sih dia ada dulu teman saya perempuan namanya Rita, sama pas kebetulan kerja malam, sama dia juga Disamarin juga. itu si Rita belum pulang kayak gitu, kata si Panein. Saya belum masih di situ. Orang muda tadi diantarin sama Pak Riman, saya bilang, ih orang tadi masuk ke ruangan. Posisi sama, baju yang sama satu. Orang udah pulang katanya gitu, saya bilang gitu kan. Dan kejadian itu yang lebih sering kejadian di ruangan yang saya bilang bekas taruh stemper itu. Yang katanya, kata orang kita pinjam ke kantor sekarang itu, stemper itu ada yang nunggu kayak gitu. Di stempernya itu. Di stempernya itu. Nah, habis kita taruh stemper di ruangan itu, ya itu di ruangan itu jadi rada-rada begitu dah. Serem-serem sahdu. Iya, makanya dia bilang, wah ini kacau juga nih. Tapi kalau pas lagi disambarin kayak gitu Om, itu bener-bener ngobrol gak Om? Apa cuma Enggak ngobrol. Enggak ngobrol. Kayak itu kan si Panein Sita dia nawarin, Aji, kopi, teh, senyum aja. Oh, jadi nggak ada interaksi sama Nggak ada. sekali ya? Waktu papasan yang dia cerita di kamar itu malah siang kalau nggak salah. Siang juga. Siang deh kalau nggak salah, siang apa sore gitu. Papasan dia diam aja. Iya. Begitu selesai bikin kopi dia ke depan, nah, Pak Haji. kok lagi duduk nonton TV. Oke. Kamar mandi siapa? Nah, nanti untuk video yang itu Om ya, yang ada suara ketawa itu nanti saya tayangin Om ya. Ya Di siap. video nanti. Ntar mungkin yang nonton nih kalau pengen lebih jelas atau misalkan, oh bang itu mah suara ini ya Komen atau- aja. ya, komen aja gitu kan, atau editan. Kalau editan saya jamin 1000% bukan editan. Jadi Karena mungkin- saya memang real bener-bener langsung videoin. Iya. Tapi kalau misalkan, wah itu mah suara ada apa, misalkan suara gesekan pintu atau apa misalkan itu ya komen aja, aku juga nggak tahu. Tapi maksudnya gesekan pintu nangis kan. Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dalam sama Om Topan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena yang negatif itu baterai alkalin. Karena baterai kamera udah lowbat. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di selanjutnya. Kalau sama Om Topan tuh susah buat serius karena seru banget ceritanya itu. Kayak gua lagi didongengin sama ayah. Gokil emang om satu ini nih. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om ya. Siap. Oke, kita ngopi lagi Om. Dadah.